Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmita Wulandari, NIM 038. Di sini saya akan menjelaskan tentang embriogenesis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian embriogenesis. Apa sih embriogenesis itu? Embriogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan embrio. Proses ini merupakan tahapan atau perkembangan sel setelah mengalami pembuahan atau fertilisasi. Embriogenesis meliputi pembelahan sel dan pengaturan di tingkat sel. Pada proses embriogenesis sendiri dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama ada fase merula, yang kedua fase blastula, yang ketiga fase gastrula, yang keempat fase neurula, yang kelima fase organogenesis. Yang pertama ada fase merula. Fase merula merupakan fase di mana zigot yang masih mempunyai sel tunggal akan memulai pembelahan. Pembelahan tersebut dinamakan pembelahan mitosis dan akan membentuk sel-sel baru yang bernama blastomer. Sel-sel ini berbentuk padat dan jumlahnya sebanyak 16 sel. Sel tersebut disebut sebagai morula karena bentuknya menyerupai buah arbei yang kecil-kecil dan tidak mempunyai rongga. Yang kedua ada fase blastula. Blastula adalah bentukan lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut dengan blastosel yang dikeluarkan oleh tuba Fallopi. Pembelahan hingga terbentuknya blastula ini terjadi di oviduk dan berlangsung selama kurang lebih 5 hari. Selanjutnya blastula akan mengalir ke dalam uterus. Kemudian 6-7 hari setelah fertilisasi embrio akan mengadakan pertautan dengan dinding uterus untuk dapat berkembang ke tahap yang selanjutnya. Yang ketiga ada fase gastrula. Gastrula adalah bentukan lanjutan dari blastula yang pelekukan tubuhnya sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh. Tahap gastrula ini merupakan tahap atau stadium paling kritis bagi embrio. Gastrula berlangsung pada hari ke-15. Pada gastrulasi terjadi perkembangan embrio yang dinamis karena terjadinya perpindahan sel. Yang keempat ada fase neurula. Neurulasi merupakan proses di mana lapisan sel-sel ektodermal diubah menjadi tubulus neuralis. Proses neurulasi diawali dari pembentukan lamina neuralis, kemudian mengalami invaginasi menjadi sulcus neuralis dan terbentuk tubulus neuralis. Pada manusia khususnya, proses ini dimulai pada minggu ketiga setelah terjadinya proses pembuahan. Proses neurulasi dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 2 kelompok utama dan 1 kelompok khusus. Ada neurulasi primer, neurulasi sekunder, dan yang ketiga ada pembentukan bumbung dengan adanya pemisahan epidermis yang membatasi keping neural. Yang terakhir adalah fase organogenesis. Dalam fase ini, sel-sel tubuh akan mulai terbentuk secara lengkap, tahap demi tahap. Fase organogenesis dimulai pada akhir minggu ketiga dan berakhir di akhir minggu ke-8. Dengan berakhirnya fase organogenesis, maka ciri-ciri eksternal dan sistem organ utama sudah terbentuk, yang selanjutnya embrio akan disebut sebagai fetus. Organ yang dibentuk ini berasal dari masing-masing lapisan dinding tubuh embrio pada fase gastrula yang terdiri dari lapisan ektoderm, lapisan mesodem, dan lapisan endoderm. Lalu di sini saya akan membahas tentang tahapan perkembangan pada masa embrio. Trimester pertama, pada bulan pertama sudah terbentuk organ-organ tubuh yang penting seperti jantung, sistem saraf pusat yaitu otak yang berupa gumpalan darah serta kulit. Embrionya berukuran sekitar 0,6 cm. Pada bulan kedua, tangan dan kaki sudah terbentuk, alat kelamin, tulang rawan atau kartilago. Embrionya berukuran sekitar 4 cm. Pada bulan ketiga, seluruh organ tubuh sudah lengkap terbentuk termasuk organ kelamin luar. Panjang embrio mencapai 7 cm dengan berat 20 gram. Berikut adalah gambar dari trimester pertama, bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Trimester kedua pada bulan keempat sudah disebut dengan janin, dan janin mulai bergerak dengan aktif. Janin mencapai berat 100 gram dengan panjang kurang lebih 14 cm.
Pada bulan kelima, janin akan lebih aktif bergerak, dapat memberi respon terhadap suara keras dan menendang. Alat kelamin janin sudah lebih nyata dan akan terlihat bila dilakukan USG atau ultrasonografi. Pada bulan ke-6, janin sudah dapat bergerak lebih bebas dengan memutarkan badan dan posisinya. Berikut adalah gambar dari trimester kedua pada bulan ke-4, bulan ke-5, dan bulan ke-6. Yang terakhir adalah trimester ketiga. Pada bulan ke-7, janin bergerak dengan posisi kepala ke arah liang vagina. Dan pada bulan ke-8, janin semakin aktif bergerak dan menendang. Berat dan panjang janin semakin bertambah seperti panjangnya kurang lebih 35-40 cm dan beratnya 2.500-300 gram atau 2,5 kg sampai 3 kg. Pada bulan ke-9, posisi kepala janin sudah menghadap liang vagina dan bayi siap untuk dilahirkan. Berikut adalah gambaran dari trimester ketiga pada bulan ke-7, bulan ke-8, dan bulan ke-9. Itu tadi penjelasan materi tentang embriogenesis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.